Halo guys, ketemu lagi saya dengan Iwan. Kali ini kita akan ngobrol tentang musik. Pasti banyak banget yang udah kangen nonton live music concert. Hidup adalah bisnis, kolaborasi, dan berbagi. Saya Mr. Azwar dari Bila. Hai Dewi, apa kabar? I'm good, how are you? Good. Mau say hi dulu nggak nih sama teman-teman yang lagi masuk nih? Ada Irana, ada Hamid, ada Doni, ada Well Co. Temen gue dari Bali nih, Del. Coba Hai semua. Iya, ada Mas Ongki. Say something dulu ya sambil gue ketik. Topik kita malam hari ini adalah kangen nggak sih nonton konser musik? Nah, ini dia. Aduh, ada boker. Aduh, takut ada anak-anak event. Terus Iya neon. kan? Hai semua. Pasti. Halo. Nah, sekarang kita udah bersama Dewi, promotor dari Java Festival Production dan juga promotor Java Jazz Festival. Bener ya, Dewi? Betul. Pastinya udah lama banget nggak buat event. Dia udah punya ide-ide banyak nih. Udah punya deretan wishlist yang nggak sabar untuk dieksekusi. Waduh. Deo, kita mulai aja ya ngobrol-ngobrol ya. Okay. Jadi di channel gue ini, gue membahas tentang bisnis, investasi, keuangan, dan juga proteksi. Dan pas banget nih, gue punya tamu seorang promotor musik yang sudah malang melintang lebih dari 1 dekade dengan brand-brand yang besar, dan tentunya banyak yang kangen nih sama pagelaran musik concert, live music concert ya kan. Dan kita ngobrol langsung sama Dewi Gonta. Oke Deo, sekarang kira-kira kesibukan lo ngapain aja Deo? Sekarang kan udah, mungkin aku jelasin dari tahun lalu dulu ya. So end of last year itu kan kita bikin asosiasi promotor musik Indonesia bersama beberapa promotor lain, so that whole last quarter tahun lalu tuh kita benar-benar kayak kerja sama pemerintah nyiapin what they call CHSE lah kan ya gitu untuk event. Jadi protokol buat event segala macam. Kalau sekarang harapannya kita 2022 udah bisa jalan lagi, so we're preparing for 2022. Kalau kita sebagai JFP sih mulai planning buat Java Jazz hopefully in May tahun depan gitu. Mei 2022. Wah, bersamaan sama International Worldwide Festival juga udah mulai bergulir ya, mulai dari Winter Music Conference di Miami juga katanya mulai, Tomorrowland juga ya kan, buat yang suka EDM dan juga electronic dance music. Seru pastinya, banyak banget yang kangen. Dan kemarin-kemarin juga katanya udah mulai dibuka kan di Amsterdam, tapi yang ada lockdown lagi mereka. Iya, sebenarnya kalau diperhatiin di Amerika festival juga udah beberapa banyak. Ya kemarin ada yang banyak beritanya. Ya, ada beberapa lah gitu. Ada yang berkasus, ada yang jalannya normal gitu kan. Cuma udah banyak. Di Inggris, cause my kids go to school there, itu sebenarnya kayak konser yang kecil-kecil tuh udah almost every other day, udah kayak biasa gitu. Walaupun sekarang kondisinya mereka harus pakai mask lagi ya. Cuman kayak persyaratannya fully vaccinated. Anak-anak itu semua harus fully vaccinated. Cuman udah jalan sih. Jadi kita harapannya 2022 harusnya di sini udah bisa. Semoga. Crossing my fingers. Gitu ya. Nah, emang yang seperti kita baca-baca juga memang udah banyak tadi udah bilang juga ya. Ada beberapa festival dan juga gue kayaknya lihat beberapa promo untuk kayak apa namanya di London itu ada si siapa ya, rock band yang apa namanya yang berewokan itu siapa ya namanya, Foo Fighters di London tuh kayaknya summer juga dia udah mulai promo dari tahun ini gitu kan. Nah Deo, kira-kira apa sih yang dipersiapkan dari asosiasi juga yang tadi bilang di awal gitu ya, untuk menangani protokol kesehatan ini yang kiranya pasti cukup ribet gitu kan. Apa aja sih yang dipersiapkan? Bisa diceritain nggak dari tahun ini sampai tahun depan? Mungkin karena kita baru tahun depan, pada umumnya orang sudah banyak praktek ya, fully vaccinated, kayak kita mau ke mall, mau ke tempat-tempat umum, sekarang udah jadi persyaratan. Temperature check itu juga udah jadi persyaratan di banyak tempat gitu. Kalau di kita
buat pekerjanya sampai saat ini ya, peraturan per hari ini, karena peraturan berubah terus. Orang yang bekerja dari masa konstruksi every 3 days tuh harus antigen, day prior to the festival antigen. Untuk penontonnya fully vaccinated, tergantung aturan nanti, tapi saat ini juga kita mintanya H-1 antigen kan gitu, untuk semua penonton gitu. Memang menjadi a bit costly di prokes, cuman ini kan buat kebaikan semua gitu. Kalau secara kapasitas kita ngikutin aturan pemerintah. Kalau sekarang dibilangnya 75%, ya berarti kita ngikutin 75%. But at some point in time harapannya kita bisa kembali normal, because 75% and 100% and 50% is almost the same. Kalau buat kita cuma masalah dempet atau tidak dempet, kita kan nggak ada bedanya sama restoran, sama mall, transportasi umum yang everybody is already all together. Ini selalu yang kita sampaikan almost a year dengan banyak pihak lah, bersama dengan asosiasi gitu kan ya. Jadi hal-hal itu udah disiapin sih ke depannya gitu. A lot of pre-check-in, pre-register secara sistem udah kita siapin. Kalau dulu kalau kamu pernah datang ke Java Jazz lah ya, paling nggak sekali gitu. Iya pasti. It's udah lebih dari sekali. Disco gitu ya. Ada Giles Peterson kan dulu. Oh ya, itu tetap itu yang dikejar ya. Iya. DJ. Exactly. Kalau dulu kan kita kalau mau masuk ke hall, you can just come to the venue, enter any hall, any stage kind of thing. Kecuali yang special show. Saat ini kita siapin adalah before you come to the venue, you have to pre-register to the show you wanna see, supaya kita bisa kontrol kapasitasnya. Gitu. Itu kita udah siapin sistemnya. Jadi mungkin setahun ini yang anak-anak IT udah kerjakan adalah membuat software pendukung atau program-program pendukung untuk yang kita mau aplikasikan nantinya gitu. Waduh, gila. Eventnya baru Mei 2022, persiapannya udah lebih dari 6 bulan ya. Keren. Yes. Top abis. Expecting berapa orang ya nanti? Kira-kira kalau dapat perizinannya 10.000, 20.000. Hoping for more. Kalau kita kan kalau kita bicara Java Jazz pada umumnya before the pandemic, itu jumlah orang di dalam selama 3 hari itu bisa sampai 115.000 for 3 days. Gitu. Oke. If you say 10,000 itu adalah kapasitas satu hall yang paling besar. It's only one hall. Sementara kan kita ada 11 panggung gitu. So, ya kita kurangin aja, kalau mau 75% ya 75% dari itu gitu. 75.000. Wow. Tapi kan 3 hari ya, spreadnya 3 days. Ya. Nah, untuk pemilihan artis sendiri nih, menarik soalnya. Kayak di mungkin bagian promotor, artis booking tahu lah ya, kira-kira artis siapa yang bisa menarik 10.000 orang, 20.000 orang. Bruno Mars itu bisa menarik berapa puluh ribu orang. Kira-kira wishlistnya untuk menarik audience sebanyak itu, kira-kira Mei 2022 bocoran dong. Mengundang siapa sih? Wishlist aja. Jangan dulu. Wishlist aja. Jangan dong. Cuman ini bahaya. Bahaya Bahaya ya? ini. Bahayanya karena semua 2022 pasti gerak. Gitu. And what I don't like doing is competing against Indonesian promoters when it comes to artist booking. Iyalah. Bidding ya. Kita yang pasar kita yang jadinya dimainin gitu kayak di Jakarta yang bikin offer ada 4 promotor nih, naikin semua harga ya, nggak I'm like udah mundur kita cari yang lain aja gitu kayak. Oke. Cuman kita targetnya tetap 18-25 is majority. That's my main target sekarang. Ada yang nyebut tuh Anderson Paak. Mau banget. Silsonic mau banget. Oke, nah ini kan masa-masa sulit seperti pandemi sekarang ini itu kan penuh dengan ketidakpastian ya. Nah, mungkin Dewi bisa sharing sedikit tentang risk management nih di promotor nih, di bagian asuransi, mungkin tentang artis batal datang atau mungkin ada third party liability untuk datengin barang-barang mereka kontainer itu seperti apa. Bisa cerita dikit nggak sih tentang mungkin accommodation gitu ya di hotel segala macam, itu seberapa penting sih untuk penanggulangan risk management ini untuk promotor? Oke.
So kalau insurance sebenarnya kita tiap tahun sudah menggunakan, tapi lebih banyak incidents. Cuman terkait dengan pandemi saat ini, memang the past year we've been trying to find produk atau insurance companies yang mau cover kalau pembatalan eventnya disebabkan oleh pandemi ini, specifically ini gitu. Kita udah cek ke banyak banget insurance company, sampai saat ini belum ada, believe it or not. Kita udah ngecek with agencies in the US, ada nggak? Do you know any insurance companies? Ternyata nggak ada. However, January itu they have a conference di mana mereka salah satu topik yang akan dibahas adalah ini, insurance coverage buat terkait dengan pandemi ini, gitu, untuk events. Now, on a regular basis, event cancellation di Indonesia itu juga tidak ada produknya. So again, we're always working with a broker, pakai produk yang adanya misalnya di Inggris atau di mana gitu. Karena di sini sama sekali tidak ada. Yang ada di sini memang lebih accident-accidentnya itu tiap tahun, because we do work with an insurance company sebagai sponsor, accidents for pekerja dan penonton. Mereka selama adanya di dalam area band itu selalu di cover gitu. Oke. Nah itu memang penting ya, karena memang pada dasarnya ada cerita juga Wimbledon tiap tahun itu bayar selama 26 tahun kalau nggak salah ya, waktu itu saya baca di salah satu artikel. Baru tahun lalu dia dapat klaim berhasil itu hampir puluhan juta pound sterling gitu kan. Jadi memang penting banget ya untuk asuransi ini, dan salah satu tadi disebut juga berasal dari London itu ya, dari UK ya, yang bisa mengcover ya. Tapi untuk pandemi ini sendiri mungkin setelah kejadian itu asuransi pada mundur semua kali ya. Jadi dari awal itu memang tidak ada soalnya. Jadi dari awal ini kejadian kita kan langsung riset kan, nyari. Lewat setahun kita mencarinya semakin giat dong, karena kan kita pingin jalan acaranya, tapi emang belum ada sampai sekarang. Memang kalau kita bicaranya artis, certain clauses in the agreement itu memang kita sudah masukkan, jadinya lebih ke perjanjian ya. Jadi contohnya kita kan 2020 tuh festival terakhir di 2020 before the pandemic started in Indonesia. Jadi salah satu artis kita 3 days prior to the event tiba-tiba mutusin untuk dia bang takut gitu. Cuman memang clause-clause di dalam perjanjian kita tuh covers that. Jadi kalau dia yang membatalkan, otomatis uangnya dikembalikan gitu. Kalau kita yang membatalkan karena peraturan pemerintah, juga uangnya dikembalikan atau tanggalnya diundur misalnya gitu. Jadi itu sih sebenarnya kalau perjanjian sama artis asing tuh masuk ke kontrak lah dalam hal itu gitu. Apalagi mereka juga berurusan sama salah satu promotor besar di Indonesia ya kan, besok-besok di blacklist lagi. Ya kan, nggak mau juga ya kan. Kita historinya bagus soalnya kan, Wan. Kita kan udah 16 tahun, jadi lumayan lah historinya ada kan gitu. And we're quite credible, nggak pernah kayak melanggar kontrak, jadi mereka oke lah sama kita. Nah untuk masalah perizinan nih, kayak kemarin gue sempat lihat ada artikel bahwa pemerintah daerah Jakarta mau melakukan test case nih untuk music event, music concert. Kira-kira tuh jadi nggak sih? Mungkin ada update nggak dari Dewi yang memang aktif nih di asosiasi? Kalau sampai saat ini sih kita belum mendengar itu sudah dilaksanakan. Although I must say kemarin memang udah ada konser di Balai Sarbini. 1000-an lebih lah gitu, dan itu berjalan dan berjalan dengan aman sih gitu. Aman ya, oke. Aman. Ya. Itu berarti kalau udah ada penetapan waktu untuk tahun depan nih, Java Jazz Mei 2022, perizinannya itu udah keluar atau masih belum ya? Nah, waduh, belum. Jadi ya tapi maksudnya gini loh, kita harusnya jangan nervous. Kenapa? Karena on a regular year juga tanpa pandemi ya, kan Iwan juga sering ngerjain event ya, Wan ya. Sekarang on a regular year without the pandemi juga izinnya emang keluarnya berapa lama sebelum sih? Pernah nggak gitu 2 bulan sebelum? Kan nggak juga ya. Belum. Iya benar. So I mean for us this is just another day. Cuman memang kita harus bicara terus lah supaya yang mereka mau kita kerjakan kita sudah masukkan di dalam prosedur-prosedur kita gitu.
Kalau ditanya izin udah keluar apa belum saat ini belum. Apakah belum, kalau ya? izin sudah keluar bisa nggak ya dicabut lagi izinnya? Bisa banget gitu. Kalau kondisi berubah bisa banget. Dan itu yang terjadi di 2020 gitu. Banyak izin yang sudah keluar dicabut gitu. Oh well, ya ini ada Wawa gitu juga nih. Hai Wawa. Masih support terus Hai sama Angel. ini. Ada Mas Dan Vino makin juga. lama. Iya. Waduh, ada Angel juga nih. Langganan terus tuh tiap tahun ya nonton konser. Nah, mungkin Dew kalau 2022 selain Java Jazz mau buat event apa lagi? Wah, ini ada Helmi juga nih. Jagoan. Itu ada Mas Taufik Prambanan Jazz. Wow, iya. Selain jazz, mungkin ada event-event lagi yang mau dibuat tahun depan? Kalau kita yang tahunan ada dua baru? Kan ya? Nggak, kalau tahunan ada dua. So there's Java Jazz and there's Hodgepodge di Ancol. Jadi kalau Java Jazz di bulan Mei bisa jalan, harapannya kita sebenarnya quarter 3-nya ngerjain Hodgepodge. In between tuh kita memang ada event-event klien yang rutin, yang yearly. Bentuknya juga festival, cuman karena punya klien aku prefer nggak sebut namanya lah gitu. Itu kayak rutin gitu. So, apa yang dilakukan nih dari promotor Java Festival Production juga untuk menggiatkan kembali nih community base-nya gitu ya, para pencinta musik? Mungkin ada nggak sih kayak bikin-bikin konten, atau mungkin ada kopi darat atau off-air kecil nanti mulai roadshow gitu ya kan? Kan sebenarnya kan sekarang promotor juga kan part of promotionnya juga bikin-bikin konten, bikin digital activation, kayak gitu-gitu. Ada nggak sih untuk bisa bikin apa ya, hal yang ditunggu-tunggu itu makin memanas gitu semakin dekat dengan hari H gitu? I think for now kita kayak planning kita adalah Januari sih, or end of December kita mulai komunikasinya. Cuman kalau kita bicara konten, we did try event virtual gitu kan. Mungkin virtual. 4 bulan, 3 bulan lah last year. Cuman memang kita kan anak-anak off-air ya, jadi ngerjain virtual tuh kayak ini mana ya, respon penontonnya kayak nggak berasa gitu. Iya, kayak nggak bisa merasakan kehangatan gitu ya antara crowd dan stage. Kayak nggak dapet ya. As much as kayak kita ngasih screen gitu, musisinya bisa ngelihat orang ngecat apa, cuma kayak nggak dapet gitu nggak sih? You can't jump around gitu. Iya, betul. Apalagi kalau di DJ mungkin lebih apa ya, lebih ngerasa kehilangannya. Kayak inget gak sih lu sempet bawa kalau nggak salah Jamiroquai gitu ya kan? Terus dia kan sitting arrangement lo itu rada jauh kan, terus akhirnya dia bilang mungkin dia minta gitu ke stage manager, tolong dibuka dong, gue butuh ada vibe gitu ya kan? Ada turun. Iya kan, inget ya? Iya, semua turun dari tribun. Iya. Mungkin itu emang, itu yang dirasakan sangat paling vital kali ya buat entertainer ya kan, bahwa deket dengan crowd gitu. Nah, oke, Dew, mungkin sorry, I gotta musik, do a shout out. Hai Kak Richard. Ayo dong, nggak apa-apa. This is your stage basically. Wah, Bartiseri. Wah, ini jangan-jangan Hanin nih kalau ada Bartiseri join. Wup. WTF. Ada lagi nggak sih keinginan untuk membuat sebuah event exhibition yang selain musik nih oleh Java Festival Production? Mungkin lebih ke art exhibition, mungkin lebih ke yang kita tahu mungkin ada 3D animation kayak gitu-gitu. Ada nggak sih keinginan untuk membuat sebuah event beda? Kalau keinginan, we're always open to it. Right? We're not an art exhibition kind of company. Cuman memang karena kita tuh umurnya kan udah cukup ya, Wan. Orang tuh ekspektasinya kalau kita yang ngerjain selalu ada konten musiknya, and they don't expect anything else but that. Even if you do kayak bisa nggak kerjain conference gitu, bisa, tapi they expect in the conference tetap ada entertainmentnya gitu. Jadi itu udah terlalu nempel sama kita. So justru karena kita punya kemampuan itu, memang fokusnya kita menjadi di situ. Karena kan yang membedakan mungkin kita dengan beberapa promotor lain, kan promotor banyak banget ya kalau kita bicara Indonesia. Cuman to do a festival of that scale dengan artis international of that quantity, itu memang kita nggak banyak yang mengerjakan hal yang sama gitu pada festival yang bersamaan ya
gitu. I can only probably name one other promoter yang jumlah musisi asingnya itu pada saat dalam satu festival tuh jumlahnya bisa as many or maybe not as many, cuman mendekati lah gitu. Jadi emang positioning kita itu sih, so we want to focus on that. Oke. Nah, mungkin bisa sharing juga sedikit tentang, kalau dulu kan pasti kalau promoter tuh punya departemen untuk hearing atau mungkin scouting gitu ya. Gimana caranya Dewi sekarang dengan keterbatasan yang ada dan event-event yang schedule-nya sama sekali nggak ada gitu kan? Siapa yang who's hot, who's not gitu ya untuk 1,5 tahun terakhir ini yang wajib diundang gitu loh. Gimana sih cara untuk scouting ini gitu loh? Bisa sharing nggak? Kita kan sekarang udah modern banget ya, so everything is online. YouTube. Jadi YouTube, any of your platform kayak Spotify, Joox, you know all that. Itu tuh cara kita nemuin baru, bahkan Instagram gitu kan, cara nyari artis yang baru, talent baru, Indonesian or foreign both gitu. Aku kalau asing seneng banget lihat channel YouTube namanya Colors. Itu kayak banyak banget talent mudanya. Colors, Colors. Jadi kayak everybody has their own platform. Jadi kita kan kalau di program sebenarnya tim aku ada Nikita Dompas, ada Elva Zulham, ada Sandi Uban. So we scout internally with my team gitu. Kan random ya, everybody listens to different type of music, terus semuanya boleh kasih rekomendasi kalau di kantor. Dengerin ini deh gitu, dengerin. And that's how we choose and then decide a program lineup. Yang penting balance. Karena kan ekspektasi orang kalau khususnya Java Jazz adalah you still have to have that what everybody understand as jazz gitu. Padahal kan sebenarnya jazz turunannya banyak banget gitu. So the other 50 something or 50 and 50 ya, 50-nya tuh you put in names like kalau dulu kan Daniel Caesar, Her, Jimmy Aiko, you know, yang kayak gitu-gitu supaya you get the 1824 age-nya gitu. So that combination is how we do it. Untuk artis Indonesia mungkin sedikit lebih mudah karena mereka sering ngirim materi ke kita. Ini ada artis untuk baru hearing nih, ya. Gitu. And then everybody gets to have a listen. Terutama tim programnya gitu. Wah, mantep juga ya. Jadi banyak milenial dong di kantor nih ya. Pantes awet muda nih. Dewi sekarang. Masih muda, Wan. Nah, tuh ada yang nanya deh, kalau di luar negeri channelnya Colors. Kalau di dalam negeri, channel yang menyita perhatian Dewi apa? Untuk Spotify scouting. Paling gampang nih. I mean for me it's easier Spotify. Ya. Setiap hari Jumat tetap dengerin New Friday release kayak apa ya yang baru. Oke. Jadi kalau udah ngomongin tentang artis, udah ngomongin tentang risk management, udah ngomongin tentang perizinan, udah ngomongin tentang schedule. Nah mungkin nih sekarang yang nggak kalah seru, kalau emang gue pernah ke Java Jazz juga food stall dan juga ya gimmick-gimmick yang seperti itulah. Nah kayak kemarin tuh gue sempet ke Bali pakai Garuda pastinya ya kan, dan dia ngasih makanan tapi kayak di bungkusan gitu kertas, dan cabin crew bilang nih kalau bisa dikonsumsi di luar pesawat aja Pak kalau mau aman. Nah sekarang untuk masalah F&B nih kan kadang-kadang juga F&B bisa membuat suasana lebih meriah gitu ya. Nah kalau dari nanti tahun depan ini Java Jazz mau ada food stall yang kayak gimana, atau mungkin bisa akan seperti dulu nggak sih? Kira-kira kayak gimana Dew? Harapannya kita sekali lagi ya harus bisa seperti dulu, because just like into the restaurants kan sebenarnya sama aja Wan. Kalau kita pergi ke mall-mall gitu, ke food court juga sebenarnya ada bedanya ya. Kita kan food stall kita itu kan kayak food court in the mall, ya kan? Cuman memang ketimbang kalau dulu kan mereka buka aja tanpa tahu berapa banyak orang yang beli sama sekali kan. Sekarang balik lagi, it's all about technology, it's all about making it easier for them. Jadi
ke depan kita akan bikin orang bisa pre-order foodnya mereka, jadi sampai di sini tinggal ambil gitu. Ya, dipanasin ya. Iya, tinggal gitu. Sehingga paling tidak that bigger bunch, harapannya kita udah tahu nih jumlah ini memang mereka persiapkan dalam kondisi tertutup atau apa misalnya gitu kan. Karena kita kalau masalah packaging udah aware dari lumayan lama sih. Kita kayak styrofoam, macam-macam yang kita udah nggak boleh lah gitu. Menyarankan tidak menggunakan straw, menyarankan, tapi belum bisa 100%. Itu semua harusnya tetap bisa berjalan di 2022. Balik lagi karena everything else is already going as is. Karena memang kalau Java Jazz itu kan it's not just about the music, karena memang kita keterkaitannya banyak ya. Kita ada F&B, ada transportasi, ada akomodasi, hotel-hotel di sekitar terutama gitu kan. Jadi banyak impact-nya. Sehingga itu semua kita memang udah harus persiapin dari sekarang. Hopefully it can all be normal by 2022. Gitu. Oke. Gila, cross your finger, our finger. Yes, finger cross. Masalah yang paling nggak kalah penting nih, sebuah event besar yang sukses nggak kalah dari support sebuah brand atau sponsor besar. Nah, kira-kira kalau sekarang ini nyari sponsor tuh susah nggak sih deh? Mungkin ini pertanyaan terakhir dan juga penutup. Mungkin juga bisa menjadi highlight ya gitu. Kira-kira apa sih yang beda gitu loh tahun depan? Oke. Balik lagi, I think kelebihannya kita because we've been doing it for 16 tahun kan ya Wan ya. Jadi sponsor sekali. Kita yang multiple years tuh banyak banget. Oh nggak banyak lah, cukup banyak. Contohnya BNI itu udah 16 tahun sama kita. BNI will participate again. Dan semua sponsor yang berulang dengan punya catatan jadinya 2022 Deo, kita pokoknya mau support lagi selama izin keluar. Udah coba gitu. So my work is purely to work on the permits. Karena sisanya mereka bilang mereka udah mau ikutan lagi gitu. So we're quite lucky. Kita tuh ada kayak yang rutin tuh Indomobil, BNI, Sosro, Multi Bintang, Brown Forman, Telecommunication. Telco kita malah ganti-ganti. Cuman berapa tahun terakhir itu Smartfren. We've been with Telkomsel juga, we've been with Indosat juga. Itu lumayan ganti-ganti. Garuda is no more. You said Garuda, so Garuda is no more. But CityLink juga lumayan tiap tahun sih. Gitu. Ya, ini ada Wisnu, ada Aryo. Wah, ini seru nih teman-teman lama nih. Dengerin Dewi jualan Mei 2022. Wah, disebut juga tuh salah satu brand otomotif. Keren. Iyalah, itu Deo. Ada orang itu. Iya, makanya keren Deo. Nah, jadi memang sangat penting ya kehadiran mereka ya, karena yang tadi dibilang bahwa udah banyak yang ngantri juga, dan gue yakin gitu penonton-penonton kita sama juga kayak Dewi juga sangat kangen gitu kan nonton live music, bisa berbaur sama teman-teman, mungkin bisa reunian juga di sana ya kan, terus mungkin bikin konten juga ya kan, sekarang zaman di konten bisa masuk backstage, bisa jual mungkin ya paket-paket VIP. Kode bikin saya dong untuk konten sih, kayaknya yang bisa bikin konten kayak Pak Iwan nih, saya bukan bikin konten. Nah, ya kan bersama ini nih, bersama Om Aryo juga nih ya kan, ada brand mobilnya baru tuh, siapa tahu bisa bikin apa namanya a day with a car, apa namanya, listrik ya, elektrik sedap, keren kan. Kepikiran nggak sih punya sponsor dari kripto nih? Karena gue nggak bisa nanya tentang investasi, kripto kan lagi hot banget nih sekarang nih. Kepikiran nggak punya sponsor dari kripto biar keren gitu kan, biar millennials banget? Ada nggak kira-kira potential sponsor dari kripto? Kalau di sini belum tahu ya, I can only think of one company yang mungkin mau sponsor ini kayak gini. Cuman memang kemarin kita sempat diskusi ya sebelum call ini. So the group that I'm helping, si Melkor Group itu memang they're working on that. Cuman secara musik nih, kita bicaranya musik aja ya. You know we have the music videos itu kan, kita banyak banget recording dari tahun-tahun
dari tahun 2005 sebenarnya. So we started talking about NFTs regarding those materials gitu. Jadi untuk kedepannya kita ingin jalanin itu sih. Apakah perusahaan kripto ada yang mau sponsori Java Jazz saat ini? Maybe not yet. Maybe in a year or two. Cuman paling nggak dari sisi kitanya kita udah mulai ngikutin teknologinya untuk bisa lebih maju and hopefully make some revenue out of it gitu. Keren. NFT on audio format. Wah, keren banget. Biasanya di lukisan, painting, arts gitu kan. Video bener ya. Audio and picture. NFT, keren. Oke, good luck Dev. Udah 30 menit kita ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan kita akan bisa nonton lagi live music concert dalam waktu dekat. Dan pastinya sekarang Desember, udah waktunya sebentar lagi liburan ini ya kan, supaya PPM level 3 ya nggak akan terjadi apa-apa lagi. Kuartal pertama 2022 akan terus aman, bisa berlangsung tuh bulan Mei 2022 untuk event Java Jazz. Sukses ya Dew, kita doain bersama. Tetap semangat, oke? Salam buat keluarga di rumah. Thank you so much. Ditanyain pacar tuh. Tanyain pacar. Mau bisa gak? Bye. Oke. Thank you so much. Bye. Alright. Gue tutup dulu ya. Thank you, Dew. Nah, itu adalah Dewi, temen lama saya yang juga kalian tahu sebagai promotor Java Jazz. Dia akan membuat konser Java Jazz very soon di 2022, tepatnya bulan Mei. Jadi tungguin aja. Oke, thank you banget yang udah nonton semua. Sampai di episode berikutnya dengan tamu-tamu yang luar biasa saya seperti Dewi. Dan selamat berhari Rabu gaul. Raul. Bye Dew. Bye, thank you. Good night.